Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channelnya Bcom ID. Oke, konten ini kita akan memberikan sebuah alternatif body repair ya, engsel. Jadi yang sering kerusakan itu di bagian sini. Ini ada frame LCD. Sebenarnya ini hanya konten ya, bukan punya user. Jadi kemarin ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana sih caranya, bukan cara ya. Jadi formulasi apa sih? Biasanya kan kalau memperbaiki dudukan engsel seperti ini, dengan pakai lem G atau lem Korea, terus pakai bubuk itu bekas rokok, kadang pakai bubuk pasir besi, kadang pakai tisu, pakai kapas. Itu berbagai metode ya udah saya coba, tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi saya pakai metode pelelehan ini ya, pelelehan plastik ini. Jadi ini saya lelehkan, kemudian saya satukan dengan di sini, dan hasilnya lebih worth ya daripada pakai lem gitu. Dan karena saya posting itu di medsos, kemudian banyak teman-teman rekan-rekan seprofesi yang menanyakan hal demikian. Itu gimana sih, pakai lem apa, terus metodenya gimana sih ya. Jadi saya jelasinnya itu agak nggak seenak bikin video gitu kalau ngetik ya. Jadi saya cobakan video kayak ini. Kebetulan yang kemarin saya posting itu udah selesai, dan ini saya coba mengaplikasikan pada ini ya, casing jadul punya Toshiba L630 ya, tapi ya lumayan masih mulus, simpen aja sebagai stok ya. Ini bagiannya rontok ya di sini. Ini rontok, kelihatan nggak ya? Ini dipasnya goyang. Ini biasanya kalau udah bodinya udah, biasanya saya papras habis ini. Ini saya habisin, terus saya bikin didudukan ulang, dimal ulang gitu. Kemudian belah sini ini masih bagus ya, tapi di sini udah ada indikasi pecah. Yang ini udah pecah, jadi sebaiknya sekalian. Coba saya akan aplikasikan pada dua lokasi ini. Secara garis besar itu seperti itu, cuman kalau untuk setiap tipe itu beda-beda ya, dari bentuk malnya, dari bentuk biasanya kan sudut ini kan ada yang belok ke sini, terus kanan kirinya itu pasti ada space untuk engselnya dan lain-lainnya. Itu kondisional, dan yang penting pada dasarnya seperti ini metode aku. Oke, kita lanjut dulu. Oke, langkah pertama seperti biasa kita sterilisasikan area kerja ya bro. Jadi untuk cabling kayak gini selepas saja untuk mempermudah kita melakukan eksekusinya. Oke, ini untuk apa, kita hancurkan yang lama dulu. Kita lelehinnya seperti ini guys. Jadi bukan dilelehin di luar seperti ngaduk lem Texton tuh enggak. Karena ada nanya, itu ngelelehin plastiknya kan keburu kering bang, ditempelin ke sana ya. Ya kalau ngelelehinnya seperti itu ya iya, nggak bakal nempel gitu. Jadi lelenya itu langsung di sini pakai solder ini. Terus biar dia lekat ke bodi lama, bodi lama tuh emang harus dihancurin ya. Dihancurin terus dilelehin ya, tapi jangan sampai terlalu parah, nanti bisa tembus ke sini. Sudah dilelehin, kita tambahin pakai ini. Saya pakai tutup KD ya. Karakter plastik itu beda-beda. Karakter untuk seri ini
cenderung melekat ya. Jadi beberapa kali nyoba pakai plastik ini tuh kokoh gitu. Jadi ya saya pakai ini aja gitu. Ini saya coba satu aja dulu ya. Jangan lupa dipadetin, ditekan-tekan seperti ini, biar rongga-rongga yang kosong dia terisi, jadi lebih kuat mencengkram gitu. Dan ini berlaku hanya untuk bodi plastik. Kalau bodi metal saya belum ada formulanya nih. Enaknya itu kalau misalkan sebelahnya ada panduannya nih, tingginya baut sebelah kan, kalau tingginya beda kan jadi jomplang ya. Jomplang itu pengaruh kepada pemasangan engsel, nanti dia malah narik baut yang satunya, jadi malah jebol gitu. Sudah itu kita pok-pok aja seperti ini, tinggiin ya. Pinggirnya pastikan rapat, nggak ada rongga yang kosong, nggak ada celah. Terus kita tekan-tekan seperti ini. Oke. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai dia ngering ngeras ya. Ini saya pause dulu videonya. Oke, kita lanjut. Alat yang saya pakai itu mini grinder punya ini. Dia untuk merapikan pinggir-pinggirannya, kemudian matanya itu ada ini. Dia untuk meratakan atasnya biar datar dengan dudukan aslinya. Kemudian ada ini apa nih sebenarnya? Ini dia untuk merapikan juga si pinggirnya juga. Bor ini untuk membuat malnya ini. Nanti kuningan ini kan kita pasang di sini. Dan kita ngepasin dulu di mal pakai engselnya. Jangan lupa ini harus selalu selalu dipasin seperti ini ya. Kalau enggak dia meleset gitu. Kalau meleset pasti akan mempengaruhi space di bautnya nanti. Oke, ini udah keras. Dan langkah pertama itu saya biasanya tuh kuningannya ini saya baut seperti ini tuh. Bautnya saya pasang tujuannya apa? Ketika dia dibenamkan, nanti pembenamannya kan dipanasin ya. Jadi dia bukan ini dilubangin, enggak, dia cuma dilubangin untuk membatasi pergerakan ya, biar enggak meleset-meleset. Sementoknya ya, sementoknya untuk melindungi drat dalam kuningan ini sih. Ini taruh dulu, kemudian kita rapikan ini dulu. Setelah di grinder diratakan ini, kita selalu ya cek berkala seperti ini ya, ngemalnya itu apakah dia udah cukup datar. Nah ini kan masih miring nih, dia nggak bisa dipaksa tuh karena di sini ada gumpalan plastik yang belum dirapikan di pinggir sini.
Ini belum bisa ngetrep, kita rapikan lagi. Dan kemudian di atas ini juga harus datar ini nih, karena ini space untuk LCD nya, LCD yang ngepres. Ini masih ada panduannya sih ini, jadi cukup ratakan sesuai ini aja. Kita ganti dulu pakai mata ini. Ini agak susah karena ada ini ya, ada kamera. Biasanya kan kalau Apoco tuh nunduk banget itu. Oke ya, sepertinya ini udah pas. Itu udah nggak ada oklek-oklek dan kemiringan juga udah identik ya, udah pas, presisi. Langkah selanjutnya ini dulu ya, kita kunci ya.
Ini kita kunci, terus kita bikin tanda di sini biar dia memasang kuningannya itu presisi. Kan kelihatan tuh, udah saya tandain ya. Kemudian di tanda ini kita bor dulu bro. Usahakan ngebornya tegak lurus biar dia nggak lari. Dan setelah dibor, caranya kita jepit ini nih, seperti ini. Pakai pinset, kita tahan di sini, ya. Kelihatan nggak? Ini ujungnya ini pastikan di tengah-tengah ini yang kita kasih bor tadi, kelihatan? Deketin dulu. Itu ya bekas dibor ya. Kemudian ini kita jepit seperti ini pakai pinset, kita taruh di sini, usahakan tegak lurus, dan selanjutnya kita panasin ya pakai holder ya. Jadi cara masuknya seperti itu. Kalau dia panas di ujung kuningan itu kan bergerigi ya di pinggirannya, dia akan saling mengikat dengan dudukan yang sudah kita buat tadi. Kalau dibor kan dia tujuannya sekedar untuk membuat jalan aja biar nggak lari-lari gitu. Oke, kira-kira sudah rata, kita tahan dulu. Soalnya kalau nggak ditahan dia bakal mumbul ya.
bakal kedorong lelehan dari dalam, karena volumenya dia jadi madet sih. Dirasa sudah cukup ketahan, yaudah kita biarin dulu beberapa saat. Dirasa sudah cukup. Ini bentar sih, kalau pastikan keras ya, ini sekedar untuk sampel aja. Jadi aktualnya sebenarnya ya lebih meyakinkan agak dilamain itu biar benar-benar matang. Selanjutnya kita cek apakah luka di belakang atau enggak. Dan ini kan masih ada nih pinggirannya nih. Ini kuat ini. Tuh. Kita cek lagi pakai engselnya. Ini ada yang ganjel ya, ganjel karena tadi ada pelebaran dari sini nih, pemuaian. Kita rapikan lagi. Jauhin dulu ya. Apa sih nak? Nggak tahu. Oke. Udah cukup pas ya. Ini emang agak miring dikit lah biasa. Coba kita baut aja langsung. Satu, dua, kemudian di atas satu ya. Tiga. Try kekuatannya seperti ini bro. Ini biasanya kalau udah repair ini emang kita nggak kembali kuat seperti pabrikannya, tetap ada sisi kelemahan. Artinya saya tidak mengklaim ini barang menjadi seperti semula, enggak, cuman jadi alternatif ketika kalian menggunakan lem. Dan kalau lem setelah di mall itu kan biasanya dicoklek itu mau ya, diangkat dari bodi lama itu misah, dia nggak nyatu. Kita tes aja. Kita deketin lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita coba sebisa mungkin engsel ini agak dikasih kendor dikit ya. Kita coba buka, tutup ya. Tuh. Ini masih engsel bawah nih, belum saya kendorin. Ini saya nggak bantu ini ya, nggak bantu saya pegangan nih. Dia nggak ada ganggu sama sekali, pot gitu. Oke, metodenya seperti itu. Kemudian untuk pengaplikasian itu kondisional ya, tergantung media yang akan kita repair. Dan biaya repair ini
apa ya, fleksibel ya, tergantung kebijakan masing-masing. Kalau saya tarifkan itu minimal 150 ya, 150. Kalau satu set full ya biasa 150 itu kasih berapa titik gitu, karena ya dari segi ini perapian ini memakan waktu gitu ya. Gitu aja, ini saya jamin ini nggak bakalan ganjel. Coba ya, kita pasang frame nya. Oh iya, ini kan baunya dari luar. Tuh, rapat ya. Satunya lagi tuh rapat kan. Rapat dan presisi ya. Langsung kita baut dari sini, dia nggak akan. Ini kita kencangkan dan kita try lagi ya seperti tadi yang tanpa casing gitu. Dan ini framenya kanan kiri oke. Ya, rapat ya. Oke, seperti itu untuk metode dasarnya ya. Kalau selanjutnya ya itu kembali ke kreativitas masing-masing. Beda tangan, beda rasa. Yang jelas metode saya seperti itu dan udah saya aplikasikan ke beberapa. Bahkan ini ada suatu merek laptop lokal ya, Libre atau Libra itu kan sangat renyah banget dan medianya itu tipis banget. Kemudian saya pakai metode ini dan sampai sekarang konsumennya aman-aman aja dan dia ngetrep sempurna gitu. Oke, semoga bermanfaat. Ini videonya saya cut sama sekali, biarin aja panjang. Dan semoga bermanfaat buat para pejuang recehan ya, body repair ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.